Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Moho Welas lan Moho Asih. Kalian yang menonton video ini di Wasilah Kehidupan tentunya adalah orang yang berasal dari Indonesia. Yang pertama itu. Yang kedua, kebanyakan adalah berasal dari suku Jawa dan suku Sunda misalnya. Dan ada juga sebagian dari orang Jawa yang memang sudah tinggal di luar daerah. Karena apa? Memang sebagian besar hal-hal yang saya bahas di sini ada singgungannya dengan Jawa walaupun sedikit. Tapi pada dasarnya semua keilmuan ini itu bersifat umum. Tidak bisa disekat-sekat kalau orang ini itu bersifat seperti ini tidak bisa. Karena pada umumnya setiap manusia itu memiliki keilmuan spiritual yang hampir sama. Hanya saja ada yang memiliki keahlian berlebih dalam belajar, itu memiliki kemampuan untuk menyerap ilmu secara berlebih. Ada yang sedikit demi sedikit, ada yang harus perlahan, dan ada yang memang sudah memiliki wadah dari sisi leluhur dan lain sebagainya. Itu ada berbagai jenis. Ada berbagai hal yang perlu diperhatikan. Terus yang ingin saya bahas di sini adalah tentang keilmuan yang ada di Jawa. Jika kalian ada di Jawa itu pasti pernah mendengar yang namanya sedulur papat limo pancer. Sedulur papat limo pancer ini adalah sahabat atau pendamping manusia yang ada yang berkata itu adalah malaikat Jibril, Mikael, Israel. Ada yang berkata seperti itu. Ada yang berkata bahwa itu adalah nafsu manusia, amarah, alwamah, sufia, dan mutmainah. Ada yang bersifat seperti itu. Ada yang berkata seperti itu. Ada yang berkata bahwa mereka adalah sedulur kita yang mendampingi kita dari rahim ibu, yaitu ada darah, terus ada ari-ari, ada apa yang lainnya, pusar dan air ketuban dan lain sebagainya. Saya lupa tentang itu, tapi pada dasarnya, pada intinya adalah mereka adalah sedulur kita yang memang menemani kita dari dulu, dan mereka memiliki memiliki kehidupan tersendiri yang mungkin tidak bisa kita lihat. Dan mereka, kalau misalnya kita sendiri itu bisa melihat, mereka itu rupanya atau wujudnya itu seperti kita. Ada yang sangar, ada yang lembut, dan ada yang berbagai jenis lain. Kalau kalian pengen melihat yang secara simpel lah, kalian coba kalian ngaca di depan cermin besar, kalau bisa itu cermin berdiri, bukan cermin separuh badan, cermin berdiri. Kalian coba duduk atau berdiri, kalian fokus memandang ini, di antara alis ini lama. Kalian akan melihat perubahan yang ada di wajah kalian. Kadang itu berubahnya bisa lembut, bisa seperti anak-anak, baby yang menyenangkan, bisa berubah seperti orang yang menyeramkan. Bahkan kalian sendiri yang melihatnya itu takut. Itu bisa. Nah, sedulur-sedulur ini itu sebenarnya itu memiliki kewajiban untuk membantu kita. Tapi kalau kita tidak memanggil mereka, tidak menyebut mereka, tidak ngobrol dengan mereka, atau minimal say hello kepada mereka, mereka akan diam saja. Bahkan mereka tidak akan membantu kita dan membiarkan diri kita berjuang sendiri. Bahkan kesulitan, keanehan, kelalaian, dan lain sebagainya itu bisa kita peroleh karena kita tidak meng-hashtag mereka, tidak meng-add mereka, tidak memanggil mereka. Kalau di Jawa cara-cara memanggil seperti ini tuh ada seperti selamatan, among-among, dan lain sebagainya, itu ada. Ada juga yang menggugahnya itu sekalian menghilangkan karma itu dengan ruatan misalnya.
Itu ada, ya tergantung masing-masing lah kan gitu. Dan mereka kalau sudah dipanggil seperti ini, mereka akan datang mendekat kepada kita, bahkan membantu diri kita kelihatan berwibawa, kelihatan itu lebih menyenangkan, kelihatan itu seperti rezekinya itu tidak habis-habis, seperti datang terus. Itu ada. Tapi kalau mereka kita biarkan dan menjauh dari kita, biasanya kita itu seolah-olah kehidupannya itu seperti selalu terpuruk, selalu sial, selalu gagal, dan lain sebagainya. Itu ada. Jadi bagaimana yang perlu kita lakukan untuk mensiasati hal seperti ini? Kalian coba tanyakan kepada sesepuh kalian, kalau memang kalian di Jawa ya. Tanyakan kepada sesepuh kalian tentang sedulur papat ini. Dan kalian tanyakan misalnya, Bu atau Pak atau Mbah, apakah di Jawa itu ada yang namanya among-among? Kalau dia ada, dia berkata ada, itu biasanya seperti apa? Kegunaannya apa? Nah, biasanya kalau orang Jawa memang benar-benar Jawa dan pernah mengalami atau memiliki pengetahuan tentang ini, kalian itu akan dijelaskan bahwa ini loh Le, kalau di Jawa itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, ada itu dengan tujuan ini, dengan tujuan ini. Kalau kalian seperti ini, itu nanti akan berimbas seperti ini, atau untuk membantu pekerjaan kita itu akan agar lebih baik, agar dibantu, agar begini. Itu macam-macam lah versi yang nanti disampaikan oleh para sesepuh. Tapi yang perlu diingat, ini bukan tentang kemusyrikan teman-teman. Kalau kita meminta, kalau kita memohon hanya kepada Allah. Tapi kita diberi wasilah oleh Allah untuk memiliki pendamping itu. Misalnya gini, kita diberi malaikat Jibril. Apa sih fungsi malaikat Jibril itu? Setiap manusia itu memiliki fungsi malaikat Jibril. Memiliki malaikat Jibril yang berfungsi untuk membantu manusia, misalnya mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham. Tiba-tiba kalian memiliki insting, oh begini kayaknya itu berhasil, oh saat ada problem begini itu saya akan melakukan begini. Itu bukan kalian sendiri yang mendapatkan insting, itu ada bisikan-bisikan yang bersifat wahyu. Itu ada. Dan memang sedulur yang ada di dalam diri kalian itu akan selalu membantu. Jika kalian begini akan dibantu begini, jika kalian begini akan dibantu begini. Cuma kadang diri manusia itu terbelenggu dengan suatu karma. Yang ini bisa membebani manusia, atau terbelenggu dengan balak dan kesialan. Yang ini juga akan akan menghambat kejayaan yang kita peroleh. Ada berbagai cara untuk meleburkan karma itu, dan ada berbagai ciri dari karma-karma tersebut yang mungkin itu akan bisa kita jelaskan di kemudian hari. Tapi pada dasarnya, jika kalian sudah tergugah sedulur papat lima pancernya ini, kalian itu akan lebih banyak dibantu. Kapan Mas saya melakukan ini? Kalian bisalah minimal seumur hidup itu pernah melakukannya, atau lebih baik itu ketika 8 hari ketika hari lahir kalian itu kalian melakukan ini bisa, atau setahun sekali bisa, terserah kalian. Tapi pada dasarnya ini itu akan sangat penting jika kalian mampu dan bisa menggugah mereka. Mereka akan menemani kalian, mereka akan membantu kalian dalam mencapai kesuksesan diri kalian. Kalian akan memiliki wibawah tersendiri. Banyaklah nanti. Terus jika kalian memang bukan orang Jawa, ini cara membangkitkannya itu gimana? Cara membangkitkannya kalian belajar tentang nafsu. Nafsu kan ada nafsu amarah, alwamah, sufiyah, dan mutmainah. Bagaimana nafsu yang amarah ini, negatif ini bisa ditekan? Amarahnya itu dihilangkan atau ditekan supaya tidak kejadiannya itu
larut-larut atau tidak emosian seperti itu. Misalnya ada nafsu keinginan, itu nafsu keinginan baik tapi diarahkan ke hal-hal yang baik. Itu secara psikologis kimia loh ya, itu secara psikologis ilmiah, bukan kimia, ilmiah. Terus nanti ada nafsu biologis dan nafsu perut itu. Terus ada nafsu hati, nafsu iri, dengki, dan lain sebagainya, itu bisa dikontrol semua. Dan kalian coba belajar di adat budaya yang kalian miliki. Misalnya orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Islam itu punya adat tersendiri. Orang suku-suku atau budaya-budaya yang ada di Indonesia misalnya itu punya keilmuan tentang ini tersendiri. Dan itu tidak melulu sama persis dengan Jawa. Bagaimana cara menggugah, cara membangunkannya itu berbeda-beda. Ada yang dengan dialiri energi atau digugah seperti diketuk gitu, ada gugah seperti kepalanya itu dipegang oleh orang sepuh, itu ada macam-macam. Itu tergantung kalian nanti bertemunya seperti apa dan kalian itu keyakinannya seperti apa, seperti itu. Semoga sedikit cerita ini bisa bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.